Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Farah Saraswati, peserta magang di Bimba Unit Taman Kutabumi. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari keempat. Di hari keempat ini, saya akan melaporkan hasil observasi yang telah saya lakukan. Pada bagian A, pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Menyapa dengan semangat, penuh ceria, seperti "Halo Kak, selamat pagi. Hari ini sudah sarapan belum?" Atau bisa juga, "Halo Kak, apakah sudah minum SU-SU pagi ini?" Atau kita juga bisa menanyakan ke murid, "Hai Kak, tadi berangkat ke Bimba sama siapa? MA atau PA? Soal kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Yang pertama, kita tanyakan kepada anak apakah sudah siap bermain dan belajar, lalu kita lakukan tepuk semangat, bernyanyi, berdoa, lalu kita ajak berdialog dengan bahasa Bimba. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentunya menjadikan murid ceria di dalam kelas dan melakukan kegiatan yang dia sukai. Pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Pertama, menyapa murid seperti menanyakan sudah sarapan belum Kak? Atau tadi berangkat ke Bimba sama siapa Kak? Jadi setelah anak itu merespon pertanyaan kita, maka berdialog sudah dilaksanakan. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Reward berupa ungkapan seperti, "Wah kakak hebat sekali bacanya," "Wah anak rajinnya ibu," atau "Wah anak ibu hari ini semangat sekali ya belajarnya. Sambil kita tos dulu yuk Kak." Pertanyaan keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu saat kegiatan inti sudah terlaksana dengan baik. Pertanyaan ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Motivator harus selalu tersenyum, ramah, ceria, dan untuk penampilan tentunya motivator harus berpenampilan dengan rapi. Pertanyaan ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator harus memvariasikan kegiatan dengan kemauan anak. Pertanyaan ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tentunya tidak, karena setiap materi yang diberi sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Selanjutnya bagian B mengenai pengamatan terhadap murid. Soal pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Untuk awal pertama kali berkenalan tatap muka, ada anak yang masih merasa asing dengan motivator barunya, namun dia tetap semangat dan penuh ceria. Dan ada juga anak yang langsung akrab dengan motivator barunya. Pertanyaan kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Selama saya magang di Bimba, tidak ada murid yang murung, tidak ceria, atau tidak bersemangat. Semua murid mempunyai semangat antusias yang tinggi. Pertanyaan ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Selama saya magang di Bimba, semua murid selalu memiliki antusias dan semangat yang tinggi, ekspresi yang ceria, senang, dan gembira. Pertanyaan keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang telah diberikan oleh motivator? Selama saya magang di Bimba, semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang telah diberikan oleh motivator. Pertanyaan kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, ada murid yang merasa kesulitan. Tentunya sebagai motivator kita harus bantu bimbing murid tersebut.
Pertanyaan ke-6. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Semua murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada beberapa murid yang jika ditanya mereka masih malu-malu karena bertemu dengan motivator yang baru. Ada beberapa murid yang langsung akrab dengan motivator baru. Ada beberapa murid yang aktif sekali, seperti mereka banyak bercerita kepada motivatornya. Misalkan kemarin dia habis diajak jalan-jalan sama orang tuanya, mereka cerita, Miss, kemarin aku habis jalan-jalan loh sama ayah dan ibu. Ada juga beberapa anak yang mandiri sekali. Selanjutnya, pertanyaan bagian C mengenai pengamatan terhadap suasana kelas. Soal pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Yang saya rasakan tentunya kelas dalam keadaan ceria, penuh semangat, dan menyenangkan. Soal kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama saya magang, tidak ada hal tersebut. Pada bagian D, saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Soal pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Kegiatan pembuka dilakukan seperti tepuk semangat, bernyanyi, doa sebelum belajar, dan berdialog umum. Soal kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Seperti penerapan teori Bandul, evaluasi afeksi, evaluasi kognitif anak, dan pemberian motivasi atau rewards. Selanjutnya soal ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan prioritas yang sering dilakukan adalah bermain baca-bacaan. Soal keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Tentunya mengulang materi yang telah dipelajari, bernyanyi lagu pulang sekolah, dan berdoa sesudah belajar. Soal kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi kegiatan Bimba Interview kurang lebih 40 menit. Sekian penjelasan jawaban atas pertanyaan tugas saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.